Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Risya Purwanti dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 2902150011. Ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi, SEMM. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang liabilitas. Liabilitas. Pengertian liabilitas itu sendiri adalah istilah lain untuk kewajiban. Arti liabilitas juga biasa dikaitkan dengan utang. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Sederhananya, arti liabilitas adalah kewajiban dari satu pihak dengan pihak lain yang belum diselesaikan atau belum dibayarkan. Beberapa contoh liabilitas, yaitu yang pertama utang, kedua pinjaman, tiga hipotek, keempat pendapatan yang ditanggungkan, kelima obligasi, keenam jaminan, dan yang terakhir beban lain yang masih harus dibayar. Contoh liabilitas adalah pembayaran pajak dan beban gaji. Dalam pembukuan akuntansi, beban gaji karyawan akan dimasukkan sebagai liabilitas, karena gaji karyawan merupakan kewajiban perusahaan yang akan dibayarkan pada waktunya. Di dalam ilmu akuntansi keuangan, liabilitas dianggap sebagai suatu kewajiban entitas yang muncul dari sebuah transaksi atau kejadian di masa lalu. Kewajiban yang dimaksud dijelaskan melalui beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama, kewajiban merupakan segala jenis hutang atau pinjaman dari bank atau perorangan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, selain itu, kewajiban merupakan sebuah tanggung jawab dari pihak lain yang membutuhkan penyelesaian melalui pengiriman aset berupa penyediaan layanan maupun transaksi lain di masa depan dan menghasilkan sebuah manfaat ekonomi. Lalu ada kewajiban merupakan suatu tugas serta tanggung jawab pada pihak terkait, baik meninggalkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali, suatu kebijakan guna menghindari penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu kewajiban adalah sebuah peristiwa dan transaksi yang sudah terjadi dan menimbulkan tanggung jawab entitas. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, long-term liability. Jenis liabilitas yang pertama adalah liabilitas yang bersifat jangka panjang. Itu artinya jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan akan berlangsung sampai lebih dari 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka panjang adalah utang yang berbentuk hipotek, utang obligasi, dan pinjaman dana tunai. Yang kedua ada short-term liability. Jenis liabilitas yang kedua adalah liabilitas yang bersifat jangka pendek. Liabilitas jenis ini kerap kali disebut dengan istilah liabilitas lancar. Hal tersebut bisa diartikan sebagai suatu kewajiban yang diharapkan bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang pendek atau tidak lebih dari setahun. Karakteristik liabilitas. Semua pinjaman yang dipakai untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau perusahaan, baik itu dari bank, perorangan, atau lainnya harus dibayar saat itu juga ketika sudah jatuh tempo. Segala macam bentuk kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak lain, entah itu penukaran aset, transfer uang tunai, pemberian layanan atau jasa, dan kegiatan lain yang memberikan manfaat ekonomi pada periode yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau waktu peristiwa bisnis tertentu. Lalu kejadian bisnis atau transaksi yang sudah terlaksana serta mengharuskan entitas. Yang terakhir, sebuah bentuk tanggung jawab entitas kepada pihak lain, baik itu yang meninggalkan suatu kebijakan atau yang tidak menghindari upaya penyelesaian. Cara menganalisa liabilitas usaha. Yang pertama, dengan melalui rasio hutang terhadap aset yang dimiliki suatu perusahaan. Dan yang kedua, menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas. Yang termasuk liabilitas jangka panjang, yaitu yang pertama, utang obligasi, wesel bayar, kewajiban pajak tangguhan, utang hipotek atau utang jangka panjang, dan sewa modal. Liabilitas jangka pendek, utang usaha,
utang bunga, utang pajak penghasilan, overdraft rekening bank, biaya yang masih harus dibayarkan, dan utang jangka pendek. Adapun rumus liabilitas itu tersendiri, yaitu aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas pemilik. Di sini juga ada contoh soalnya. Contohnya yaitu, Andi adalah seorang karyawan di PT Maju Jaya di bulan Mei 2021. Ia menerima gaji sejumlah 7 juta rupiah, kemudian tunjangan anak sejumlah 800.000, dan tunjangan untuk transportasi sebesar 1.500.000. Tidak hanya itu saja, untuk menjaga kesehatan Andi, PT Maju Jaya juga harus membayar asuransi kecelakaan sejumlah 250.000, asuransi kematian sebesar 100.000, dan juga tunjangan hari tua sebesar 300.000 rupiah. Sehingga gaji kotor yang akan diterima oleh Andi yaitu sebesar 9.950.000 rupiah. Setelah itu, gaji Andi dipotong sejumlah 400.000 rupiah untuk digunakan sebagai dana pensiun, 200.000 rupiah untuk keperluan zakat, 2.500.000 untuk membayar angsuran rumah ke bank, dan 425.000 PPh 21. Dengan begitu, gaji net yang akan diperoleh Andi di bulan Mei 2021 adalah 6.425.000. Dari analisa di atas, kewajiban yang harus diberikan kepada Andi dan berlaku selama Andi masih bekerja di PT Maju Jaya yaitu sebesar 9.950.000. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa liabilitas adalah salah satu hal yang bisa dipakai atau digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan perusahaan mereka dengan maksimal. Pemilik perusahaan yang bersikeras tidak mengambil liabilitas bisa berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mereka sendiri dan menjadi tidak maksimal. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.